Selamat pagi Bapak Ibu guru dan siswa-siswi SMK Immanuel yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat tahun baru 2022 bagi kita semua. Pagi ini kita bersyukur karena kita masih bisa bersama-sama memulai awal tahun ini, dan di awal semester genap ini kita bisa memulai dengan beribadah, datang ke rumah Tuhan bersama-sama untuk mengucapkan puji dan syukur. Dan kita akan menikmati akan hadirat Tuhan. Ibadah SMK Immanuel pagi ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita menundukkan kepala, kita menenangkan hati dan pikiran kita dengan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayat 12-13 mengatakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mari kita memuji memuliakan Tuhan. Kita naikkan segala kemuliaan, hormat bagi Allah Bapa kita. Hormat bagi Allah Bapa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau, ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Pagi ini, di awal tahun ini Tuhan, berkenaan dengan awal tahun baru 2022 dan juga awal kami memulai pembelajaran di semester genap ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk segala pimpinan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk semua hal yang telah Tuhan sertai kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Semua itu adalah berkat, kasih, pimpinan, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami boleh datang, kami akan memuji memuliakan Tuhan, memberikan yang terbaik
puji-pujian yang indah bagi nama Tuhan, dan kami akan beribadah mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan pelengkapi kami, kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami untuk menikmati segala ibadah syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami serahkan akan ibadah SMK Kristen Immanuel pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Oke, kita akan terus memuji memuliakan Tuhan. Kita sadari bahwa kita bisa melewati tahun 2021 dengan baik, walaupun penuh dengan tantangan, cobaan, hambatan, suka dan duka kita lewati bersama. Dan kita tahu bahwa semua itu kita lewati karena anugerah dari Tuhan. Dan angkat pujian, besar anugerah-Mu. Sebagai padaku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Dari awal ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu.
Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Hari-hari kita senantiasa dipelihara, dipimpin oleh Tuhan. Kita boleh melewati hari-hari kita karena Tuhan begitu baik bagi kita. Tuhan Yesus baik. Setiamu Tuhan, baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik. Hidup hari-hari kehidupan kita boleh terus Tuhan pelihara, boleh terus Tuhan pimpin, boleh terus Tuhan sertai, dan Tuhan senantiasa tidak membiarkan kita hidup seorang diri. Kita dari awal tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus kita baik. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh penginjil Samuel Christian dengan sebuah tema, Starting Well. Dan bila kita boleh memulai awal tahun ini dengan baik, dan kita akan menyanyikan sebuah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan.
mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kita ulangi dari awal lagu ini. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan, kami perlukan Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan kepada hamba-Nya. Kami persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi semuanya. Kita bersyukur kalau di awal tahun ini, di awal semester ini kita boleh sama-sama datang dan beribadah bersama di sekolah kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, menangkap pesan Tuhan bagi setiap kita di awal tahun dan di awal semester ini. Tapi sebelumnya saya mengajak setiap kita menundukkan kepala kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk tahun yang Tuhan berikan kepada setiap kami, tahun 2022. Bahkan kami boleh memulai awal semester genap ini bersama dengan Tuhan.
Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, kami sama-sama mau mendengarkan firman-Mu untuk menjadi panduan penuntun bagi kami di dalam kami menjalani tahun ini dan sepanjang hidup kami. Kami mau sama-sama menyiapkan hati kami, membuka telinga kami, hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi semuanya, di awal semester ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu starting well, yang didasarkan dari Mazmur 1. Kita nggak akan membacakan Mazmur 1 ini keseluruhannya, tapi kita akan melihatnya nanti di dalam pembahasan kita. Bapak Ibu siswa-siswi semuanya, setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti ingin bahagia. Dan tentu standar setiap orang tentang kebahagiaan, apa yang membuat seseorang itu bahagia tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang menganggap kalau punya harta yang banyak itu membuat dia bahagia. Ada yang menganggap bahagia itu kalau pekerjaannya baik, lancar, sukses, dia bisa kaya, punya jabatan. Ada yang menganggap keluarga harmonis itu sesuatu yang membahagiakan. Punya pasangan itulah sebuah kebahagiaan. Atau kalau di sekolah misalnya, punya nilai yang bagus di sekolah, itu juga adalah sebuah kebahagiaan. Atau ada yang menganggap bahagia nggak usah lah sampai nilai yang bagus, nggak usah sampai juara kelas. Ya udah, yang penting aman-aman aja. Atau ada yang menganggap bahagia itu kalau bisa belajar onsite di sekolah. Atau kalian mungkin menganggap lebih bahagia kalau kita online di rumah aja. Tentu berbeda-beda. Saya juga pernah cerita sama Bapak Ibu siswa-siswi semua, kebahagiaan yang saya dapatkan itu jika saya bisa lepas dari segala rutinitas, jalan-jalan, menikmati pemandangan alam. Bapak Ibu siswa-siswi semua juga pasti punya standar atau ukuran di mana Bapak Ibu bisa mengalami sebuah kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan itu pasti ada sesuatu yang akan kita lakukan. Kita akan berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Saya misalnya senang naik gunung. Meskipun tinggi, capek, jauh, saya akan naik ke gunung itu. Ada sesuatu yang kita lakukan. Tapi sayangnya, demi mencapai kebahagiaan itu ada begitu banyak orang bahkan yang akan melakukan sesuatu yang salah sekalipun demi mencapai kebahagiaan yang ia inginkan itu. Beberapa tahun lalu ketika saya masih tinggal di salah satu kota di Jawa Timur, saya pernah diajak teman saya jalan-jalan. Dia membawa saya ke salah satu gunung. Waktu sampai kaki gunung itu dia berhenti. Saya bilang sama dia, ayo lanjutkan, kita lebih dekat lagi ke gunung itu. Tapi dia bilang, udah nggak usah, kita di sini aja. Memangnya kenapa kita nggak mau mendekat ke gunung itu? Bukankah kamu juga suka naik gunung? Kemudian dia bilang, nggak usah lah, kita di sini aja. Dan dia menyebutkan nama satu gunung yang begitu terkenal. Ketika dia menyebutkan nama gunung itu, kemudian saya langsung memutuskan niat saya untuk mendekat ke gunung itu. Kenapa akhirnya saya memutuskan niat saya untuk mendekat ke gunung itu? Karena memang gunung itu adalah salah satu gunung yang cukup terkenal. Ya memang kalau kita googling bisa ada tulisan salah satu gunung sebagai tempat wisata. Ada juga menjadikan gunung itu sebagai tempat berziarah. Tetapi ada juga satu hal yang sering kali saya dengarkan mengenai gunung itu, yaitu gunung itu sering kali dipakai sebagai sebuah tempat melakukan ritual pesugihan. Katanya ada banyak yang sukses, usahanya semakin lancar, semakin baik, bahkan menjadi orang yang sangat kaya setelah ia melakukan ritual pesugihan di gunung itu. Terlepas dari betul atau tidaknya kabar tentang itu, karena memang belum ada bukti-bukti yang jelas mengenai hal ini. Tapi kalau kita bisa melihat banyak info seperti itu, apalagi kalau betul-betul mereka melakukan hal seperti itu, kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak orang yang rela melakukan apapun, bahkan sesuatu yang salah sekalipun untuk mencapai kebahagiaannya. Kita mungkin memang tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, apalagi untuk siswa-siswi sekalian yang masih sangat muda. Tetapi di dalam kehidupan masa muda kita, di sekolah saja, kita bisa melihat untuk mendapatkan kebahagiaan ada berbagai hal yang bisa kita lakukan. Misalnya untuk mendapat nilai yang bagus, atau setidaknya nggak dipanggil guru ke
ruangan guru atau orang tuanya dipanggil, kita menyontek atau salin pekerjaan teman supaya nilai kita bagus. Atau ketika kita di rumah, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang tua kita. Tidak sedikit anak-anak muda yang memberontak, berkata kasar kepada orang tuanya, melakukan hal-hal yang orang tuanya tidak inginkan sebagai bentuk pemberontakan demi mendapatkan kebahagiaan. Atau ketika kita bisa melihat anak-anak muda masa kini demi mendapatkan kebahagiaan, narkoba, seks bebas, pergaulan-pergaulan buruk lainnya dilakukan demi yang katanya kebahagiaan itu. Ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan di dalam hidup kita jelas bukanlah sesuatu yang sangat salah. Bukanlah sesuatu yang salah. Bahkan firman Tuhan pun memberikan petunjuk bagi kita bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Tapi semua itu akan menjadi sesuatu yang salah jika di dalam usaha kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu kita melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang berdosa, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui Mazmur 1 ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati, mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Apa kunci mendapatkan kebahagiaan itu? Kalau kita melihat di dalam Mazmur 1, kita akan menemukan dua hal petunjuk bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Petunjuk pertama adalah menjauhi cara hidup yang salah atau cara hidup yang berdosa. Di ayat 1 disebutkan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Di dalam bagian ini disebutkan tentang orang fasik. Siapa atau apa orang fasik itu? Orang fasik di sini adalah mereka yang tidak percaya Tuhan, mereka yang hidupnya semena-mena, semau-maunya, tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan dan terus hidup di dalam dosa. Kalau kita ingin bahagia, maka firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjauhi kehidupan orang fasik ini, kehidupan mereka yang berdosa ini. Nah, kalau kita melihat ayat 1 yang tadi kita baca, kita ditunjukkan bahwa cara hidup yang salah ini dimulai dengan berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita mendengar bujukan, ajakan-ajakan orang fasik. Itu awal mula cara hidup yang salah. Kemudian berdiri di jalan orang berdosa. Mulai yang salah itu menjadi kebiasaan kita. Dan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Yang artinya tahu-tahu kita sudah menjadi kelompok pelaku-pelaku hal-hal yang salah. Pelaku-pelaku kejahatan itu. Nah, itu yang harus kita jauhi. Pertanyaannya kenapa? Karena dengan mengikuti cara hidup orang fasik itu hanya akan membawa kita semakin jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Dan ketika kita sudah semakin jauh, kebahagiaan itu pun akan semakin jauh dari kita. Bukan hanya jatuh ke dalam hal yang salah, tetapi kebahagiaan itu akan menjauh dari kita. Nah, ini juga menjadi pengingat penting bagi setiap kita untuk berhati-hati di dalam pergaulan setiap kita. Seperti yang dikatakan 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita harus bijak di dalam memilih teman-teman kita. Karena ketika kita salah memilih teman, salah bergaul, apalagi dengan mereka yang kita tahu melakukan hal-hal negatif, hal-hal yang tidak baik, itu akan sangat berdampak buruk juga di dalam kehidupan kita. Saya punya teman waktu saya sekolah. Teman ini anak yang sangat baik, memang agak pendiam. Dia ini sangat pintar, tidak pernah ada masalah di sekolah, juara kelas, ikut lomba menang, dan yang lain sebagainya. Tetapi karena anak ini cukup pendiam, memang temannya tidak begitu banyak. Dia pernah bilang sama saya pengen sekali kayak kamu punya banyak teman. Kemudian beberapa waktu lalu ketika saya bertemu dengan teman saya ini, saya kaget. Karena ketika mendengar namanya, saya tidak menyangka orang ini sangat berbeda dengan teman saya yang dahulu. Ketika saya bertemu dengan dia, badannya berbeda, sudah penuh dengan tato. Dia merokok,
dia berkata kasar, dia bahkan dikatakan memakai narkoba. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, dan saya tidak pernah membayangkan dia akan melakukan itu. Ketika saya tanya, cari tahu penyebabnya, ternyata alasannya adalah karena teman-temannya. Untuk mendapatkan banyak teman, dia sampai masuk ke dalam pergaulan yang salah sekalipun, supaya diterima oleh teman-temannya. Dan di dalam pergaulan itu, dia mulai mendengar ajakan teman-temannya untuk melakukan hal-hal negatif. Dia kemudian mengikutinya, bahkan melakukannya di dalam hidupnya. Ketika kita masuk di dalam satu kelompok yang salah, bukankah akan sangat merugikan kita ketika kita masuk dan hidup seperti mereka yang disebut orang fasik itu? Di ayat 4 bahkan dikatakan kehidupan orang fasik itu seperti sekam yang ditiupkan angin, tidak akan bertahan di dalam penghakiman, bahkan tidak bertahan di dalam perkumpulan orang benar. Hidup orang fasik kelihatannya hebat, baik-baik saja, sesungguhnya seperti sekam yang sekali angin langsung tertiup berterbangan kemana-mana. Di permukaan terlihat bahagia, hebat, tetapi di dalamnya tidak. Ini juga menjadi pembelajaran bagi setiap kita untuk tidak tertarik, bahkan mencoba-coba hidup seperti orang fasik. Sebab sesungguhnya hidup mereka tidak berarti. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan yang semu. Bahkan di dalam firman Tuhan ayat 6b dikatakan bahwa kebinasaan akan menjadi akhir yang tragis bagi mereka orang fasik yang melakukan dosa di dalam hidupnya, yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang pertama. Kebahagiaan tidak akan didapatkan jika kita melakukan sesuatu yang salah. Kebahagiaan akan didapatkan melalui kita menjauhi cara hidup yang salah itu. Yang kedua, yang bertolak belakang dengan yang pertama tadi. Kunci untuk menikmati kebahagiaan di dalam hidup adalah bukan hanya melakukan sesuatu bukan hanya tidak melakukan sesuatu yang salah, tetapi menjalani satu kehidupan yang berbeda, yaitu hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya yang tercatat di dalam Alkitab. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekali lagi, bukan hanya tidak melakukan hal yang berdosa, tetapi menjalani satu kehidupan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam firman-Nya. Bahkan dikatakan kita harus merenungkan firman Tuhan itu. Bukan cuma baca. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apa maksudnya siang dan malam di sini? Bukan berarti secara literal waktu siang dan waktu malam aja kita baca Alkitab, merenungkan Alkitab. Enggak. Tapi siang dan malam di sini punya arti seperti ini. Siang dan malam punya arti bahwa perenungan firman Tuhan itu bukan hanya dilakukan di dalam satu waktu tertentu, tetapi harus dilakukan setiap hari, setiap waktu, secara konsisten di dalam segala situasi atau keadaan hidup kita. Firman Tuhan itu harus kita renungkan setiap waktu di dalam hidup kita. Seorang tokoh Kristen bernama John Piper mengatakan demikian. Kata merenungkan di dalam bahasa aslinya punya arti membicarakan atau membisikkan. Firman Tuhan yang sudah kita baca, sudah kita tahu, bukan hanya sesuatu yang harus kita ingat, tapi terus kita sampaikan pada diri kita. Kita seperti membisikkan firman Tuhan itu setiap waktu sepanjang hari bagi diri kita. Inilah yang akan mendorong kita, menuntun kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan hidup benar inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Di ayat 3 tadi dikatakan, apa yang akan dialami oleh orang yang hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang benar yang hidup di dalam tuntunan firman Tuhan tidak akan mudah layu, karena kebutuhan utamanya itu terpenuhi. Dari Tuhan sumber air kehidupan itu. Alhasil, orang seperti ini
bukan hanya akan menikmati kebahagiaan, tetapi seperti pohon yang menghasilkan buah, dan buahnya bisa dinikmati banyak orang di sekelilingnya. Dengan kata lain, orang seperti ini bukan hanya akan bahagia, tetapi akan menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak Ibu, siswa-siswi semuanya, kita semua pasti menginginkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan sejati terletak dan sangat bergantung pada jalan yang kita pilih dan yang kita tempuh. Hal ini firman Tuhan menunjukkan kepada kita jalan itu. Jalan untuk mendapatkan, menikmati kebahagiaan itu. Tapi sekarang pilihannya masing-masing ada di tangan kita. Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita akan memilih hidup seperti orang fasik, melakukan hal-hal yang salah, yang berdosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, demi mendapatkan kebahagiaan itu? Atau kita memilih hidup di dalam tuntunan firman Tuhan, yang akan menuntun kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan hidup benar itu yang akan menuntun kita kepada kebahagiaan yang sejati. Mari kita sama-sama mengawali tahun ini, semester ini, dengan memilih pilihan yang terbaik, mendasarkan, menggantungkan hidup kita kepada firman-Nya. Dan itulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan penuntun kita, pengingat bagi kita bagaimana kita harusnya menjalani kehidupan kita. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman-Nya, kebahagiaan itu yang akan datang kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menjadi pengingat bagi kami. Kami mau mengambil pilihan yang terbaik ketika Tuhan sendiri sudah menunjukkan jalannya kepada kami. Kami ingin menikmati kebahagiaan itu, tapi kami sadar bahwa ada hal yang penting yang harus kami jalani, pilihan terbaik. Kami mau memulainya dengan punya waktu bersama dengan Tuhan, hidup dituntun oleh firman Tuhan, karena kami tahu inilah yang akan membawa kami ke dalam kebahagiaan sejati itu. Kami lemah, kami butuh pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengingatkan kami, menopang, menguatkan kami, karena kami tahu hanya dengan inilah kebahagiaan itu akan datang kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ini menjadi penuntun bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami, khususnya di semester ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita bersyukur kita sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk meresponi firman Tuhan dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menaikkan sebuah pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ucap terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah kepada Tuhan untuk memulai tahun baru ini Tuhan, dan semester baru ini. Dan Tuhan, kami boleh memulai tahun ini dengan baik. Dan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, segala pengharapan kami, segala apa yang kami inginkan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memelihara kami dan menuntun kami melewati, menjalani sepanjang tahun ini Tuhan. Serahkan semuanya Tuhan. Terlagi kami akan memulai untuk
aktivitas pelajaran mengajar kami. Tuhan pimpin pelihara semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, kami syukur dan berdoa. Amin. Amin.